Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelisa, Anggi Heru, Arianto, Gulam Halim, Hani Fauzia, M. Iqbal Tarigan, Marina Oktavia, dan Wulan Febrianti Hanif akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Research and Analysis. Public relation adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan, prosedur individual dan organisasi yang punya kepentingan publik serta merencanakan dan melaksanakan program aksi dalam rangka mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik. Perencanaan yang strategis tampak dengan adanya ketertarikan erat antara tujuan dan keseluruhan, sasaran yang ditentukan, dan strategi yang dipilih. Pada proses perencanaan ini, dibutuhkan penelitian untuk mengidentifikasi konteks serta masalah yang menjadi dasar program PR. Apabila masalah yang diteliti tidak teridentifikasi, maka tidak tercapainya program yang kredibel atau efektif, atau program yang mendukung tujuan organisasi. Jika masalah intinya adalah organisasi dan produk dianggap ketinggalan zaman dan oleh itu kehilangan kredibilitasnya, program harus menunjukkan bahwa organisasi itu memandang ke depan dan produk mereka modern dan mutakhir. Jika fungsi public relation ditetapkan dan program atau kampanye yang direncanakan merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sedang berlangsung, maka penilaian harus dibuat tentang seberapa banyak dari analisis lengkap yang seharusnya dibuat. Yang pertama, embedding research in the planning process. Perencanaan yang strategis tampak dengan adanya ketertarikan erat antara tujuan keseluruhan, sasaran yang ditentukan, dan strategis yang dipilih. Jika public relation menentukan tujuan program, maka harus mengetahui terlebih dahulu terkait permasalahan atau kebutuhan dari publiknya. Proses pendefinisian masalah tersebut dapat disebut dengan riset. Menurut Annie, mengatakan bahwa rencana humas harus mengikuti disiplin-disiplin ilmu. Penelitian harus dilihat untuk menginformasikan semua tahap rencana. Di sini terdapat 4 tahap perencanaan utama. Yang pertama itu ada formative research. Ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menafsirkan data yang membantu mengidentifikasi isu, masalah, dan peluang nyata dalam konteks waktu dan peristiwa tertentu. Pengumpulan data dilakukan untuk mengamati kondisi organisasi maupun lingkungan, pemangku kepentingan, publik, dan peluang. Yang menjadi pertanyaan kunci pada tahap ini adalah apa, mengapa, dan siapa, apa yang terjadi, mengapa, dan dengan siapa. Yang kedua, program research. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana tindakan yang diusulkan dipikirkan dan diinformasikan dengan benar. Pertanyaan kunci pada bagian ini adalah siapa, bagaimana, dan apa. Yang ketiga, monitoring research. Di sini dirancang untuk memeriksa apakah program sesuai jalur saat dilaksanakan. Pertanyaan kunci di sini yaitu apa dan bagaimana. Bagaimana program berkembang dan apa tanggapannya. Bagaimana kita perlu menyesuaikan program. Yang keempat, evaluative research. Dalam menentukan apakah program mencapai tujuan atau hasil yang dinyatakan, pertanyaan kuncinya adalah apa dan mengapa. Seperti apa yang kami capai? Apakah tujuan kita realistis? Jika tidak, bagaimana seharusnya kita membingkainya? Atau adakah faktor lain yang harus dipertimbangkan? Yang kedua, the first planning step. Analisis adalah bagian pertama dari proses perencanaan. Ini memerlukan penelitian untuk mengidentifikasi konteks dan isu-isu yang menjadi dasar program hubungan masyarakat. Tanpa mencapai inti masalah, tidak akan ada program yang kredibel atau efektif, atau program mendukung tujuan organisasi. Yang ketiga, analyzing environment. Menurut Chertoff and Peter, pengertian analisis lingkungan ini adalah proses pengawasan terhadap lingkungan organisasi guna mengidentifikasikan peluang dan hambatan pada saat ini dan pada masa mendatang yang dapat berpengaruh terhadap penyusunan strategi perusahaan. Sedangkan Gluck berpendapat yang dimaksud analisis lingkungan itu adalah proses yang digunakan oleh pembuat strategi untuk memantau sektor lingkungan untuk menentukan peluang dan ancaman terhadap perusahaan. Dengan demikian, dengan dilakukannya analisis terhadap lingkungan tersebut baik internal maupun eksternal, maka organisasi akan mengetahui kekuatan dan kelemahan beserta peluang dan ancaman yang dihadapinya sehingga nantinya akan dapat diambil keputusan pemilihan strategi yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi sangat penting.
sehingga pihak manajemen akan dapat menyesuaikan strategi yang dilakukan, strategi yang diterapkan dengan lingkungan yang nantinya akan mendukung kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Di sini ada 2 cara dalam proses manajemen isu bekerja. Yang pertama, mengidentifikasikan isu di mana organisasi tidak memiliki kontrol, di mana opini publik pasti akan bergerak dalam arah khusus, dan oleh itu akan menjadi bodoh bagi perusahaan untuk mempertahankan atau mengambil posisi menghadap pemandangan yang umum. Dalam situasi ini, organisasi harus memeriksa kebijakan serta prakteknya dan menyelaraskan dengan opini publik atau berisiko kehilangan simpati dan dukungan dari pemangku kepentingannya. Yang kedua itu ada mendeteksi isu di mana organisasi bisa memiliki masukan terhadap perdebatan yang muncul dan karena membentuk hasil secara etis dan dengan cara bermanfaat. Yang keempat, analyzing the organization. Analisis organisasi akan menjelaskan beberapa detail tentang jenis pertanyaan yang perlu ditanyakan organisasi. Analisis ini akan mengungkapkan sejauh mana tugas komunikasi internal, meskipun secara jelas juga mengidentifikasikan masalah yang mungkin terkait dengan proses struktur, praktik organisasi yang juga perlu diselesaikan dan yang tidak dapat menerima solusi komunikasi saja. Di sini kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Adapun tujuan dari analisis SWOT itu adalah untuk mengidentifikasi dan kemudian membuat prioritas masalah utama yang dihadapi organisasi untuk merancang public relation program yang akan mengatasi masalah. Analisis SWOT ini terdiri dari yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dengan pemasok, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua adalah weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif dari perusahaan. Fasilitas sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, citra merek dapat merupakan jenis dari kelemahan dari sebuah perusahaan. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Faktor peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Yang keempat itu adalah threat, yaitu ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak dapat menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang yang diinginkan organisasi. Di sini seperti masuknya pesaingin baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatkan kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Yang kelima, analyzing stakeholder. Menurut Clarkson, menyebutkan bahwa stakeholder ini terbagi menjadi 2, yaitu ada primer dan sekunder, yang mana di dalamnya itu terdapat stakeholder kunci. Stakeholder primer itu yaitu stakeholder utama, merupakan pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung, di mana tanpa keterlibatannya ini, maka organisasi atau kegiatan yang dilaksanakan akan terganggu. Stakeholder sekunder merupakan pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi, tetapi tidak terlibat langsung dalam organisasi atau kegiatan. Analisis stakeholder ini merupakan alat yang digunakan untuk menentukan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh atau dipengaruhi oleh terhadap sebuah program, yaitu program di dalam suatu wilayah. Analisis stakeholder ini bermanfaat untuk mengasesmen para pemangku kepentingan, jenis, tingkatan, atribut, tipologi, dan tingkatan partisipasi yang lainnya. Sebagaimana yang berhubungan dengan keberadaan tingkat pemangku kepentingan dan program yang akan dijalankan. Jika organisasi memiliki visibilitas yang baik dan reputasi yang kuat, akan lebih mudah untuk membangunnya. Jika tidak, maka terjadilah sebaliknya. Keenam, who should undertake the research. Mengingat bahwa seluruh program atau kampanye ini didasarkan pada penelitian, penting untuk dilakukan dengan benar. Tidaklah cukup baik untuk menginstruksikan anggota tim humas yang paling junior untuk menghubungi beberapa pelanggan untuk mengetahui pendapat mereka tentang identitas korporat yang ada.
Di sini peneliti yang digunakan itu ada peneliti internal dan penelitian eksternal. Manfaat menggunakan peneliti internal itu yaitu terlatih mereka mengetahui bisnis dan akan membutuhkan sedikit pengarahan kecuali untuk hal yang lebih spesifik dari masalah penelitian. Sedangkan untuk sisi negatifnya itu mereka mungkin terlihat kurang objektif dibandingkan peneliti eksternal. Peneliti eksternal dapat menawarkan keterampilan dalam penelitian khusus bidang, termasuk komunikasi. Mereka mungkin dianggap lebih objektif, tetapi seringkali lebih mahal karena mereka menambahkan waktu belajar, biaya tambahan, keuntungan, dan sebagainya. Yang kedelapan, riset teknik. Menurut Mukarram dan Laksana, sasaran utama kehumasan modern adalah publik, yaitu sekelompok orang baik dalam suatu wilayah maupun yang tersebar, yang mempunyai satu kepentingan atau masalah yang sama dan memerlukan penyelesaian. Sehingga jika kehumasan atau public relation menentukan tujuan program, maka harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan atau kebutuhan dari publiknya. Namun dalam prakteknya, banyak praktisi public relation atau pemimpin perusahaan yang menganggap bahwa riset tidak diperlukan dalam program public relation. Hal ini sesuai dengan yang diinfokan Catlin Center and Broom, di mana survei menunjukkan jika praktisi kerap kali mengatakan jika mereka tidak melakukan riset lebih banyak karena kekurangan dana dan kurang waktunya. Di sini ada pun teknik riset yang digunakan public relation, yaitu ada teknik riset informal. Di sini maksudnya pendahuluan riset informal adalah sebuah metode untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pertemuan tanpa metode riset ilmiah yang ketat. Riset seperti ini banyak dikategorikan sebagai sebuah upaya mendapatkan informasi awal sebelum melakukan riset yang formal. Di sini riset informal tersebut dapat diterapkan dari beberapa kegiatan seperti kontak personal, informan kunci, komunitas khusus, ombudsman, telepon bebas pulsa, analisis surat masuk, dan laporan lapangan. Yang kedua, teknik riset ilmiah atau format teknik riset dengan menggunakan metode ilmiah seperti analisis isi, data sekunder, riset survei, riset eksperimental. Yang kedelapan, investment in research pay to cash in point. Di sini inti dari melakukan penelitian itu adalah program-program kehumasan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, mengidentifikasikan apa masalah sebenarnya dan cara terbaik untuk menjalankan program. Tentu saja sangat penting untuk keberhasilannya. Di sini penelitian terkadang memunculkan hal yang tidak terduga dan mendorong praktisi untuk melakukan program dengan cara yang tidak diantisipasi. Ini merupakan kabar baik. Karena jika program dilakukan berdasarkan firasat, bukan seperti yang ditentukan oleh penelitian, hasil akhirnya adalah membuang-buang waktu, tenaga, dan uang, dan tidak mencapai apa yang seharusnya tujuannya.